Seorang warga bernama Nasir 50 tahun ditemukan tewas diduga akibat serangan buaya muara di Muaro Putuh Nagari Tiku 5 Jorok, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Jenazah ditemukan mengapung di Sungai Batang Masang, Jumat tanggal 12 bulan Februari 2021 pagi. Ulasan berita selengkapnya, Hexagon Official mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Hexagon Official. Tentunya saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang berita yang spesial yang akan saya sungguhkan buat teman-teman, tentunya menambah hiburan juga wawasan kita semua. Baik, jangan kemana-mana, kita akan menyimak berita selengkapnya dari Hexagon Official. Ternyata ada beberapa penyebab mengapa sering terjadi ancaman dari binatang ataupun hewan buaya ini terhadap manusia. Adapun beberapa penyebabnya, mari kita simak bersama-sama. Ini dia. Beberapa kajian telah menemukan titik terang apa penyebab dari penyerangan buaya ini terhadap manusia. Tentunya ada ya kondisi-kondisi yang menyebabkan hal ini terjadi. Ya, salah satunya kita lihat ya, semakin maraknya sekarang terjadinya pencemaran sungai, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan salah satunya mungkin karena akibat dari musim kawin dari buaya tersebut, yaitu hingga bulan Juli nanti. Tentunya kita sebagai warga harus hati-hati, apalagi yang bertempat tinggal di sekitar sungai dan beraktivitas di sungai ya. Salah satunya yang telah dikaji yaitu karena maraknya pencemaran sungai, baik dia diracuni maupun pembuangan limbah dari limbah pribadi maupun limbah dari pabrik-pabrik. Meskipun sudah ada undang-undang yang melarang untuk meracuni sungai, tentunya banyak sekali, apalagi kalau musim-musim kemarau, banyak oknum-oknum tertentu yang melakukan peracunan sungai guna menangkap ikan ya. Ini ya tentunya miris juga mendengarnya, karena ikan yang diracuni itu belum tentu baik untuk dikonsumsi ya. Karena menggunakan racun kimia ini masih ada di dalam tubuh ikan, dan itu nanti akan kita makan. Juga penyentruman sungai ya, ini banyak juga dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencari ikan dengan cara mudah, dengan cara menyentrum ya, memakai aliran listrik yang berasal dari aki ataupun baterai. Ini cukup banyak dilakukan oleh warga-warga untuk mencari ikan ya. Tentunya ini sangat merugikan ya, karena bukan ikan yang besar ataupun ikan yang akan kita tangkap sendiri yang akan mati. Semua ikan kecil-kecil ataupun telur yang masih berada di dalam air akan mengalami kerusakan dan kematian. Ya, tentunya sangat merugikan baik bagi kita maupun orang lain. Untuk itu kita akan membahas temuan dari BKSDA tentang pencemaran lingkungan yang menyebabkan semakin mengganasnya serangan buaya terhadap manusia. Kita lihat beritanya dikutip dari media yang ada di internet. Baik, kita akan membahas berita ini mengenai terungkapnya penyebab penyerangan buaya terhadap manusia. Ini diungkapkan dari BKSDA, ungkap penyebab buaya yang diduga serang warga di Agam. Berita ini kita kutip dari Langgam ID. Baik, kita akan bacakan berita selengkapnya buat teman-teman semua. Berawal dari jenazah Nasir yang ditemukan mengapung di Sungai Batang Masang, Jumat pada tanggal 12 bulan Februari 2021. Pagi dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Kepala Dasar Konservasi Sumber Daya Alam Agam Ade Putra menjelaskan terjadinya dugaan serangan buaya terhadap Nasir disebabkan satwa tersebut terganggu oleh aktivitas oknum warga yang meracuni sungai untuk menangkap ikan 2 hari sebelum kejadian. Ya, ini dikonfirmasi ya, diklarifikasi oleh tim BKSDA karena adanya warga-warga tertentu atau oknum-oknum tertentu yang meracuni sungai tersebut. Ya, mungkin karena aktivitas mencari ikan dengan cara instan ya, jadi dilakukan peracunan sungai. Sungguh miris melihat ikan-ikan mati dengan diracuni, baik yang kecil-kecil maupun yang sudah besar. Ini sangat sering terjadi ya kalau musim-musim kemarau begini, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kelestarian lingkungan. Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil identifikasi lapangan dan pengumpulan keterangan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Agam selama 2 hari sejak jenazah ditemukan, katanya Sabtu
tanggal 13 bulan 2 2021. Ia menambahkan, berdasarkan keterangan beberapa warga kepala BKSDA, 2 hari sebelum korban dilaporkan hilang, warga melihat ada oknum warga lainnya yang berasal dari luar nagari Tiku Limo Jorong melakukan aksi meracuni sungai dengan cairan tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan ikan dan udang di lokasi kejadian. Tentunya hal ini banyak terjadi di daerah-daerah di seluruh Indonesia ya. Aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggung jawab meracuni sungai. Berdasarkan hasil tersebut, ungkapnya, BKSDA sudah menyampaikan kepada Wali Nagari Tiku Limo Jorong beserta perangkatnya. BKSDA mendorong Nagari membuat peraturan untuk mengendalikan aktivitas meracuni sungai dan penggunaan setrum dalam mencari ikan, terutama di lokasi-lokasi yang diduga merupakan sarang buaya. Ya, ini sudah tercantum dalam undang-undang ya mengenai perlindungan ikan dan makhluk di dalam air ya. Ada pasalnya yang memberikan pidana penjara 6 tahun dan uang denda lebih dari 1 miliar ya bagi yang nakal-nakal masih melakukan peracunan sungai untuk menangkap ikan dan menggunakan setrum listrik untuk menangkap ikan. Ya, ini patut ya seluruh perangkat nagari ataupun desa-desa tentunya melakukan peraturan yang tegas ya terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, karena dengan hal ini tentunya merusak lingkungan ya. Mengantisipasi terjadinya serangan buaya, kata Ade Putra, BKSDA juga menghimbau agar untuk waspada dan hati-hati ketika beraktivitas di dalam dan pinggir sungai atau muara. Kemudian tidak beraktivitas pada malam hari karena buaya merupakan satwa yang aktif pada malam hari. Ketahui hewan buaya ini juga termasuk hewan nokturnal ya, yang aktif juga di malam hari untuk mencari mangsa. Jadi kita dihimbau agar hati-hati dalam melakukan aktivitas pada malam hari, baik di pinggir sungai ataupun masuk ke dalam sungai. Selain itu, menghindari sungai dengan arus tenang serta tidak beraktivitas sendirian. BKSDA mengajak warga agar mau berbagi ruang tempat hidup dengan buaya, mengingat habitatnya yang semakin menyempit ujarnya. Kita sebagai makhluk yang paling cerdas di muka bumi, yang paling berakal ya, tentunya kita harus lebih memperhatikan terhadap makhluk buaya ini. Menurutnya, perilaku dan siklus hidup buaya sampai bulan Juli merupakan musim kawin dan waktu bertelurnya. Buaya akan kawin dan bertelur cenderung akan mencari lokasi yang aman dari gangguan individu lainnya. Terutama induk buaya yang sedang menunggu sarang telurnya akan sangat agresif dan sensitif terhadap keberadaan makhluk lain termasuk manusia, katanya. Ya, tentunya ya setiap makhluk hidup terhadap anaknya ataupun ini hewan yang bertelur ya sangat overprotective terhadap telurnya ya, sehingga adapun makhluk-makhluk yang mendekat dia akan berprasangka kalau telurnya ini akan diganggu, apalagi kalau dia melihat manusia ya. Jadi secara alamiah buaya ini akan menyerang setiap makhluk yang mendekat terhadap telurnya. Jadi kita harus hati-hati, apalagi sudah ada informasi kalau di daerah tersebut ada telur buaya ataupun tempat buaya melakukan perkawinan. Ia menyebutkan buaya merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh peraturan perundangan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi melakukan eksploitasi terhadap buaya ini ataupun pembunuhan secara sengaja sangat dilarang oleh pemerintah karena sudah dilindungi oleh undang-undang ya, seperti yang disebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi marilah sama-sama ya kita menjaga lingkungan agar tetap seimbang ya, karena ketidakseimbangan akan sangat buruk akibatnya terhadap lingkungan kita. Mungkin dari berita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sama-sama ya kita harus menjaga lingkungan dan juga memperhatikan lingkungan. Baik, mungkin sekian dulu informasi dari Hexagon Official. Saya undur diri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.